Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersunarif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia tetap bertahan di Board of Peace. Kendati banyak sekali muncul desakan agar segera cabut dan mengundurkan diri dari badan multilateral buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu. Kepada para alim ulama, pimpinan pondok pesantren dan juga tokoh-tokoh ormas Islam, Prabowo beralasan akan berikhtiar dulu dari dalam. Nah, karena saat ini tidak ada badan lain yang bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan Palestina. Apalagi katanya keputusan Prabowo itu sudah dikonsultasikan dan mendapat dukungan dari 7 negara Islam lainnya yang juga tergabung dalam Board of Peace. Sikap Presiden Prabowo itu disampaikan oleh 2 anggota kabinet yang ikut hadir dalam pertemuan dengan para alim ulama itu, yakni Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid yang juga ini dia Ketua MUI bidang penanggulangan bencana dan penasihat khusus Presiden bidang Haji Muhajir Effendi yang juga ini dia adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang bisnis dan juga untuk urusan tambang Muhammadiyah ya. Nusron menyatakan bahwa pemerintah, Presiden menghargai desakan berbagai kalangan agar Indonesia keluar dari BOP. Namun secara retoris dia mempertanyakan kalau keluar, ini saya nggak tahu pernyataan Pak Prabowo atau pernyataan eh, ini ya pernyataan dari Nusron. Ini kalau keluar ini pakai cara apa? Kalau ada satu dua yang masih punya pendapat seperti itu kita hargai. Tapi kita kewajiban sebagai kepala negara, Bapak Presiden berkewajiban untuk menjelaskan seutuhnya. Tapi kalau memang yang bersangkutan menyarankan ya sudah. Ya namanya kita hargai sarannya. Tetapi posisi di Indonesia, posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BOP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan. Kemudian Pak Presiden juga mempertanyakan, terus kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BOP, terus tawarannya kita meja berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa, di forum apa? Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza itu satu-satunya hari ini adalah di BOP. Karena itu Indonesia dengan 8 negara bersepakat dalam rangka untuk itu. Clear? Terima kasih. Keputusan Presiden Prabowo bertahan di BOP itu sebagaimana dikatakan oleh Muhajir Effendi itu merupakan strategi berjuang dari dalam. Beliau tadi menjelaskan tentang keanggotaan beliau atau untuk Indonesia di BOP. Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BOP itu tidak serta-merta, tetapi sudah mulai proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung. Yang strategi yang beliau pilih adalah yang disebut dengan strategi from within. Jadi selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insya Allah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya 2 negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel. Karena itu ke depan kita harus terus berupaya, baik apapun risikonya, apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20, itu tegas bahwa memang tujuan BOP itu adalah terciptanya negara Palestina, tadi berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang menjadi pegangan kita. Dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama, semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Sikap Presiden bertahan di dalam BOP ini secara mengejutkan ternyata mendapat dukungan juga loh dari beberapa orang alim ulama ya, karena tokoh
dari tokoh ormas Islam yang diundang oleh presiden, beberapa di antaranya itu kemudian menyampaikan kepada para wartawan. Salah satunya seperti disampaikan oleh Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif atau yang dikenal sebagai Buya Yahya, pimpinan pesantren Al-Bahyah Cirebon. Padahal sebelumnya dia termasuk yang mengecam keras serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran dan minta umat Islam itu mengenyampingkan dulu soal perbedaan antara Sunni dan Syiah. Jadi kalau kata Buya ini soal Sunni Syiah ini sekarang nggak penting siapa dulu yang mendukung Palestina, itu yang harus didukung oleh umat Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pertemuan yang indah antara umara dan ulama, dan seharusnya lah seperti itu. Dan alhamdulillah kami mendengar cita-cita besar dari presiden kita untuk menjaga negeri ini di saat negara-negara lain dengan hiruk pikuk peperangan dan lain sebagainya. Semangat beliau untuk menjaga negeri ini, maka tugas kita adalah yang pertama mendoakan. Ini yang sering kita lupakan. Kita mungkin sering bincang, riak dan sebagainya. Kita lupa mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan. Semua program kebaikan yang beliau rencanakan, kita mohon kepada Allah, semoga dimudahkan. Amin. Dan jika ada kekurangan, beliau sangat terbuka untuk kita beri masukan. Dan insya Allah dialog semacam itu atau paling tidak pertemuan semacam ini semoga bisa terus berlanjut. Dan kami mohon kepada semuanya untuk bisa menjaga kesejukan negeri ini, jangan sampai ada hiruk pikuk. Ingat bahwasanya negara kita negara hebat, negara besar, dan beliau sudah cerita panjang lebar tentang tantangan negeri ini, dan akan bisa terjaga negeri ini diandalkan kebersamaan kita, persatuan kita, dan bagaimana kalau ada permasalahan segera diselesaikan dengan indah, bukan dengan caci maki, olok-olokan dan prasangka buruk. Semoga dijaga semuanya. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah permasalahan besar yang tentu yang lebih tahu adalah beliau-beliau. Yang jelas apa yang telah disampaikan bagi kami adalah untuk menjaga negeri ini. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara bangsa ini, tentunya ayo kita jalani perbedaan dengan indah, bukan dengan caci maki dan prasangka buruk. Insya Allah semua menuju keindahan negeri ini, kebersamaan dan kejayaan negeri ini. Nah, menarik ya pernyataan dari Buya Yahya ya tadi. Padahal ini kalau kita menyimak dari penjelasan Nusron itu, yang hadir memang itu sangat lengkap. Jadi tadi dari jam 4 sampai buka puasa, Bapak Presiden didampingi oleh Pak Mensesnek, sama Pak Menko Pangan, sama Pak Ketua MPR, melakukan diskusi intensif dengan 3 tokoh ulama dan tokoh Islam di Indonesia, yaitu dengan Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rais Am PBNU, kemudian dengan Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, kemudian dengan Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar selaku Ketua Umum MUI. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua dengan 158 pimpinan ormas Islam. Se-Indonesia ada 86 pimpinan ormas, kemudian ditambah dengan tokoh-tokoh Islam, sama tokoh-tokoh pimpinan pondok pesantren, termasuk yang hadir tadi pimpinan pondok pesantren Gontor, Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, kemudian pimpinan pondok pesantren Peloso, Bapak Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Bapak pimpinan pondok pesantren Tebu Ireng, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pimpinan pondok pesantren Lirboyo, pimpinan pondok pesantren Darun Najah, pimpinan pondok pesantren Al-Bahjah, dan hampir semua pondok pesantren yang besar di Indonesia. Termasuk kita undang sebetulnya Habib Rizik Syihab, tapi beliau tidak hadir, mewakilkan kepada 2 menantunya, yaitu Habib Hanif Al-Atas sama Habib Muhammad, menantunya beliau. Nah, tadi rupanya pertemuan itu berlangsung 2 tahap ya. Yang pertama itu pertemuan dengan 3 tokoh utama tadi itu, kemudian dilanjutkan dengan
forum yang lebih luas lagi. Saya sendiri sebelumnya menyebut ada perubahan pada sikap Prabowo dalam posisinya menghadapi konflik di Timur Tengah dan peran Indonesia di BOP meskipun belum sepenuhnya seperti harapan publik. Prabowo melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Iran Masoud Pezeshkian kan akhirnya mengucapkan duka cita atas wafatnya Ayatullah Ali Khamenei setelah berhari-hari bungkam ini dan kemudian banyak sekali mendapat kecaman. Tapi kendati dia sudah menyatakan duka cita, Prabowo tetap tidak mengutuk serangan Israel dan Amerika Serikat. Malahan Menlu Sugiono ini ketika bertemu dengan Duta Besar Iran di Jakarta mendorong Iran ke meja perundingan. Posisi yang sekarang secara tegas ditolak oleh Iran, ya karena mereka itu adalah korban agresi. Namun soal BOP ini, sebagaimana dikatakan oleh mantan Menlu Hasan Wirayuda, itu ketika bertemu dengan Presiden Prabowo bersama dengan mantan Presiden SBY, Jokowi, kemudian mantan Wakil Presiden, mantan Yusuf Kala, Budiono, dan juga Ma'ruf Amin, serta para pimpinan petinggi lembaga negara. Pada waktu itu katanya Presiden menyampaikan tengah melakukan konsultasi dengan 7 pemimpin negara Islam yang juga bergabung di BOP. Jadi ini ada sedikit pergeseran, ini goyah posisinya Prabowo. Tapi Pak Yusuf Kala misalnya kepada sejumlah media menyatakan soal itu tidak dibahas karena Presiden juga tidak minta pendapat pada waktu itu, kata Pak Yusuf Kala. Karena itu, waktu itu saya menduga sikap resmi Prabowo itu akan diputuskan setelah bertemu dengan para alim ulama dan pimpinan ormas Islam. Para pimpinan ormas Islam seperti Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas ini, yang beliau ini juga Ketua PP Muhammadiyah, sikapnya jelas dan keras soal BOP ini ya. Mereka mendorong agar cabut saja Indonesia itu dari BOP. Kemudian Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI yang juga Rais Suriah PBNU, juga posisinya sama, mendesak Indonesia keluar dari BOP. Bahkan sikap itu disampaikan sebelum pertemuan ya, dengan Presiden Prabowo di Istana. Padahal seperti dikatakan oleh Hasan Wirayuda sebelumnya, sesungguhnya keberadaan dari BOP itu sendiri kan sebenarnya sudah daya tawarnya turunlah setelah Amerika Serikat dan Israel yang juga 2 anggota BOP itu kemudian secara sepihak melakukan serangan ke Iran dan itu tanpa mandat dari PBB. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah dalam pertemuan itu Prabowo berhasil meyakinkan para tokoh ulama atau sesungguhnya para tokoh ulama tetap pada posisinya sebagian besar ya karena ada yang sudah menyatakan mendukung ya. Walaupun posisinya mereka tetap bahwa menyatakan ingin keluar tapi Presiden dengan berbagai pertimbangan sendiri memutuskan untuk bertahan di BOP. Jadi apa sesungguhnya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada para ulama itu? Intinya Bapak Presiden menjelaskan 2 hal. Pertama masalah geopolitik dan geoekonomi secara global, terutama yang menyangkut tentang krisis di Timur Tengah, baik di Gaza maupun Palestina, maupun kondisi kekinian yang ada menyangkut bagaimana pasca serangan daripada Israel dan Amerika terhadap Iran dan kemungkinan dampak-dampaknya terhadap Indonesia. Kemudian yang kedua menjelaskan kondisi kekinian tentang ekonomi dan sosial keadaan yang ada di Indonesia. Dari pertemuan tadi, para ulama, para pimpinan ormas Islam bersepakat untuk menjalin komunikasi yang intensif serta memahami sikap-sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Presiden, dan kemudian mengambil satu kesimpulan berharap kepada pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam ini bersama dengan Bapak Presiden dalam satu barisan untuk bersama-sama memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah, terutama juga meredakan ketegangan. Jangan sampai perang terjadi antara Iran dengan Amerika serta akan berdampak terhadap gejolak di Timur Tengah. Saya kira itu. Nah, kalau dari penjelasan Nusron tadi, tidak secara jelas memang disebutkan para tokoh ulama itu mendukung. Mereka sepakat terus menjalin komunikasi, katanya seperti itu ya. Kalau ada 1-2 yang menyatakan mendukung, bukan berarti semua sepakat mendukung dong ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang muncul.
Mengingat yang hadir ini kan sangat banyak dan sikap mereka sebelumnya juga sangat keras dalam BOP. Jadi sekarang jelas Presiden Prabowo tetap pada putusannya bergabung di BOP, kendati banyak sekali kalangan yang menolak dan mendorongnya untuk segera keluar. Desakan untuk keluar dari BOP itu masih terus berdatangan, dan yang terbaru yang cukup menarik ini Anies Baswedan, rival Prabowo pada Pilpres lalu itu, yang selama ini dia tampak kelihatan sekali menghindari mengomentari berbagai kebijakan pemerintah, tapi akhirnya dia juga menyampaikan itu, mendesak Indonesia untuk keluar dari BOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin urun pendapat tentang sikap kita di panggung global. Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Di pembukaan UUD 45, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, kita mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional. Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil, atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam? Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian, namun ketuanya, yaitu Presiden Trump, justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan. Dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin Dewan Perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia? Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya. Maka kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri. Dan keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti perdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa. Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersuna Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.